Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ini podcast pertama Masum University Radio. Nah, kali ini teman-teman bakalan ditemani bareng aku Septiana Deriska, mahasiswi dari jurusan Perbankan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan berbincang-bincang santai seputar prospek kerja di bidang bisnis digital. Nah, kali ini saya ditemani bareng salah satu dosen Masum University. Itu ada Pak Topan Triato ST Mkom IM. Say hi Pak. Nah, teman-teman, alhamdulillah kali ini kita punya studio baru. Nah, jadi Masum University punya 2 studio nih. Yang pertama ini ada studio podcast dan radio, terus juga ada studio fotografi dan e-learning. Nah, jadi buat teman-teman semua yang suka berkonten atau bikin apapun itu gitu ya, konten YouTube ataupun podcast, mau siaran di radio, bisa banget nanti kalian main-main aja ke studio kita. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apaan nih Pak? Ya, pada siang ini, sebenarnya selamat siang buat adik-adik semua, khususnya buat anak-anakku yang pada kemarin sudah mengikuti tes UTBK atau seleksi PTN ya. PTN, ya. Dan buat kalian yang pada ujian itu ya memang belum beruntung, jangan khawatir. Jangan putus asa pastinya. Ya, karena sekarang saya ingin menjelaskan tentang salah satu prodi yang menurut saya itu sangat tepat untuk sampai 20-30 tahun ke depan. Wow, gitu. Prospeknya keren banget nih Pak. Ya. Ini jurusan apa nih yang prospeknya sampai kayak gitu? Ya, prodi ini masih baru ya di Indonesia, terutama di Bandung ya. Di Bandung itu masih baru banget. Di salah satu PTN kita di Unpad ini baru tahun ke-3 ya kalau nggak salah, tahun ke-3 penerimaannya. Dan di kita di Masum University ini itu sekarang sudah membuka prodi baru ini. Nah, prodi ini. Jadi prodi ini ini adalah prodi yang ini kalau lihat kembali ke histori saya ya, sejarah saya dulu. Dulu saya masuk di tahun 96, mulai masuk ke PTN di PTN, salah satu PTN terbaik lah di Bandung ya. Di prodi elektro gitu. Tapi kalau pada saat itu ini ada prodi khusus ya, ada prodi yang prodi ini ya, prodi ini digital bisnis ini ya. Oke, namanya digital bisnis. Saya pasti masuk sini. Jangankan bapak saya aja nih, kalau pertama masuk kuliah terus ada jurusan ini, pasti saya milih jurusan ini. Kenapa? Karena itu bener-bener kayak diperlukan banget buat dunia kerja saat ini ya Pak. Ya. Namanya betul, prodi digital bisnis. Jadi prodi digital bisnis ini di kampus kita ini di Masum University ini, ini menawarkan wawasan yang cukup menarik ya tentang tentang proses digital gitu ya. Jadi tentang mempelajari berbagai alat media digital gitu ya. Lalu juga berfokus pada inovasi digital di perkuliahan ini khusus ya. Nah, mempelajari banyak platform digital tentang startup bisnis gitu. Terus sampai ke masalah yang berhubungan dengan masalah ekonominya, gitu kan? Ekonominya. Jadi sebutnya prodi ini gabungan antara ekonomi dan digital. Jadi kan sekarang ini tuh finansial atau dunia keuangan tuh nggak melulu kayak konvensional aja ya Pak, tapi sekarang udah ada finansial teknologi. Dan di prodi digital bisnis ini pasti akan dipelajari ya Pak seputar fintech itu. Iya betul. Tapi sebelum jauh ke sana ya, ini sebagai clue aja nih, Pak Topan ingin memberikan sedikit gambaran dulu biar adik-adikku sekalian yang hari ini memang benar-benar lagi nyari solusi, mencari pengganti atau mencari prodi, program studi atau jurusan yang untuk menjamin atau memberikan investasi terbaik buat dirinya ke depannya. Pak Topan ingin memberikan gambarannya dulu ya. Iya. Oke.
Ya, jadi sepengalaman saya dulu, karena saya udah bermain di digital sejak tahun 2008 ya, 2009 kurang lebih. Sebetulnya gambaran kita di teknologi khususnya di dunia yang saya geluti sebelumnya di internet gitu ya. Di internet itu kita akan di situ sebenarnya ini yang paling mudah sekali yang ingin Pak Topan jelaskan buat kalian. Dunia internet itu atau dunia digital itu nanti di situ kalian akan ketemu dua garapan atau dua gambaran. Nah, satu gambaran bagaimana di internet itu ada sumber penghasilan. Wow, mantap. Itu kan. Jadi ada income di internet. Bisa jadi peluang kita. Seperti itu. Yang kedua, di situ nanti garapan yang kedua atau gambaran yang kedua itu ada yang istilahnya bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan dari sumber-sumber penghasilan itu gitu. Jadi satu ada sumber-sumber penghasilannya di internet itu ya, yang kedua ada dan bagaimana cara mempromosikannya. Yang lagi in sekarang itu memang salah satu dari sumber-sumber penghasilan yang memang digeluti oleh masyarakat milenial sekarang ini adalah online retailer yang saya lihat ya. Betul banget. Atau e-commerce lah. E-commerce ya. Teman-teman pasti pada tahu ya e-commerce apa aja dan kalian pasti sering belanja nih Pak. Nah itu juga memang itu banyak sekali pilihannya. Nah di prodi ini nanti akan dijelaskan. Nah tapi ini Pak Topan ingin menjelaskan dulu gambarannya dulu. Nah di e-commerce itu juga nanti terbagi lagi gitu ya, kurang lebih gambarnya terbagi lagi. Yang pertama itu ada yang namanya classified ads. Jadi classified ads itu adalah platform yang atau model bisnis yang mempertemukan. Jadi si platform itu mempertemukan antara antara pembeli dan penjual lah, mudahnya gitu ya, pembeli dan penjual. Tapi si platform ini dia tidak memberikan tidak ikut campur dalam urusan itu. Jadi silakan aja. Jadi hanya memfasilitasi. Ya, memfasilitasi. Tidak, pokoknya tidak tanggung jawab tentang masalah transaksinya atau segala macam. Itu yang disebut classified ads. Contohnya kayak semacam Kaskus ya. Nah, itu Kaskus itu. Terus apa lagi? PLX mungkin kurang lebih ya. Itu juga itu menggunakan COD gitu ya. Itu classified ads. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan marketplace. Nah, kalau marketplace itu kalau marketplace dia si platform ini menyediakan itu layanan untuk ketemu antara merchant dan buyer itu ya. Nah, atau pembeli dan penjual. Nah, tapi di situ si marketplace itu ikut serta sebagai sebagai pihak ketiga yang menyediakan layanan untuk transaksi. Misalkan sebelum masuk terjadi transaksi pembelian, maka si marketplace ini menyediakan layanan agar si uang itu tidak masuk ke penjual dulu. Iya, betul. Jadi ada rekening khusus di platform itu. Nah, itu marketplace. Contohnya kayak semacam Tokopedia yang gitu ya. Hijau, yang biru, yang orange. Pasti pada tahu nih teman-teman semua yang suka belanja. Nah, saya nyebut langsung tuh karena udah mafhum aja lah gitu. Iya, Pak. Emang sih. Sudah banyak ya. Oke. Kemudian juga ada yang disebut dengan, tadi jadi ada classified ads, ada marketplace, satu lagi yang disebut dengan online retailer. Online retailer inilah yang sebetulnya banyak sekali dari kita ya, yang banyak mencoba untuk membangun bisnis di internet ini ya, atau toko online lah kebanyakan toko online. Nah, hanya memang di online retailer ini butuh butuh strategi, butuh kemampuan untuk nge-manage dari usaha yang dilakukan. Nah, memang ini butuh jam terbang. Kalau buat yang yang pemula itu butuh waktu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti nih di prodi ini digital business ini itu jelas kita akan mencetak
kalian nanti yang kalau masuk di sini di prodi ini, kita akan cetak kalian setahap demi setahap. Wow, gitu. Jadi semuanya sudah kita semuanya sudah kita buatkan kurikulumnya secara terkonsep sekali ya, berdasarkan dari hasil briefing kita, hasil rumusan kita tim pengelola dari prodi digital business ya nanti ya buat adik-adik yang mau masuk di dunia ini ya, di dunia digital business. Ya, jadi buat balik lagi ke yang tadi ya, Jadi nanti kalau memang otodidak pun sebenarnya ada banyak 1-2 yang berhasil banyak, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang tadi saya maksud gitu ya. Untuk si pebisnis pemula itu ya, pemula itu. Nah sekarang balik ke kita lagi di prodi ini, jelas sekali nanti buat kalian yang memang tertarik untuk berbisnis di internet khususnya ya, teknologi digital ini, nggak usah khawatir, pokoknya nanti kita akan latih kalian gitu kan, setahap demi setahap bagaimana menjadi seorang ahli digital gitu dan pengusaha digital. Oke. Mau tahu nih rancangan kurikulum yang akan nanti kita kasih gitu ya buat buat adik-adik kita yang memang ingin niat masuk di prodi khusus ya di digital business ini, karena nanti kebutuhannya buat investasinya dia untuk adik-adik untuk masa depan. Nah jadi kan prodi ini tuh masih baru gitu ya. Banyak mungkin adik-adik yang baru lulus nih belum tahu apaan sih digital business, apaan sih digital marketing. Nah jadi lewat podcast ini atau radio sekarang ini kita mau kasih pencerahan lah gitu ya buat kalian, supaya kalian tuh kayak lebih terbuka dengan kebutuhan dunia kerja saat ini gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya Pak. Yeah. Intinya gini aja, secara singkatnya, pokoknya kalian gak perlu cari yang aneh-aneh aja. Jangan cari yang aneh-aneh, pokoknya untuk nyari prodi. Ini gimana penting bisa kuliah? Enggak, jangan. Karena ini berhubungan dengan masa depan ya. Jadi kita nggak bisa main-main untuk masalah masa depan kalian ya. Pokoknya jangan cari yang aneh-aneh. Cukup cari prodi yang menjamin masa depan kita nanti. Investasi kita di sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Dan prodi ini adalah yang terbaik menurut saya. Keren. Namanya prodi digital business. Ingat ya, namanya prodi digital business. Gitu. Nah, jadi kalian seenggaknya udah ada gambaran ya gimana mengenai prodi digital business. Nah, kalau boleh jujur nih ya Pak, kalau misalkan saya kuliah terus ada prodi ini, pasti saya milih prodi ini. Kenapa? Karena saya sekarang turun di dunia ya online retailer kayak gitu ya Pak. Dan itu tuh bener-bener kayak bermanfaat banget, apalagi buat teman-teman yang kayak suka bisnis online atau usaha apa kecil-kecilan, dan kalian misalkan punya produk tapi bingung pemasarannya gimana, kalian masuk aja prodi digital business. Pokoknya kalian gak akan rugi. Dan mungkin banyak adik-adik yang idealis banget ini ya Pak, lulus mau gini. Tapi pada kenyataannya kita juga harus melihat apa sih peluang dunia kerja untuk kedepannya. Nah, digital business adalah salah satu solusi nih buat teman-teman semua. Kayak gitu ya Pak. Nah, balik lagi ke masalah tadi ya, kan Dereska sudah punya usaha online retailer ya. Iya, kecil-kecilan, alhamdulillah. Nah, kalau sudah punya usaha itu sebagai sumber penghasilan di internet ya, di teknologi digital. Nah, berarti tinggal memikirkan bagaimana mempromosikannya. Nah, itu. Nah, gambarannya nanti juga akan dipelajari di prodi ini sebetulnya. Gitu. Nah, di prodi ini, prodi digital business. Nah, gambaran singkatnya, untuk mempromosikan online retailer yang Dereska miliki itu banyak sekali macamnya, gitu kan. Pertama, misalkan bisa melakukan marketing melalui sosmed, gitu kan? Iya. Jadi kalau misalkan
misalkan Deriska misalkan memasarkan online retail yang sekarang ini. Iya. Melalui apa kira-kira? Nah, saat ini aku alhamdulillah udah, kalau sosial media udah ya, udah. Cuman kita belum masuk nih kalau ke online retailer yang pakai website itu belum. Tapi kita udah ada rencana ke sana. Gitu. Nah, makanya nih ini bincang-bincang kayak gini ini bisa ada informasi ya kan Pak buat saya gitu loh. Oke, jadi produk yang yang dibangun oleh Deriska ini, nah yang sudah dipasarkan melalui sosmed yang taruhlah misalkannya melalui Instagram, Facebook. Nah itu adalah sosmed. Gitu. Sebetulnya banyak sekali cara promosi yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produknya Deriska. Misalkan ke program SEO, Search Engine Optimasi. Nah itu juga merupakan salah satu cara mempromosikan. Kemudian ada istilahnya MAO. Nah, apa tuh Pak? Mobile Apps Optimasi. Ini expertnya Pak Topan nih teman-teman. Jadi itu ada Mobile Apps Optimasi. Nah itu, kalau tadi kan dia disebutnya SMO ya, Sosial Media Optimasi. Jadi kalau di sini gitu materinya. Jadi di semuanya dibuat kayak dibagi-bagi gitu ya Pak ya, biar platformnya jelas. Betul. Jelas mana yang disebut dengan SMO, mana yang disebut dengan yang masuk ke MAO, mana yang masuk ke yang lainnya kayak email marketing, ada ads mobile ads, advertising, dan seterusnya banyak sekali. Tapi jangan lupa sebetulnya income itu banyak sekali, tidak hanya online retailer kan. Nah, contoh misalkan pernah dengar istilah Amazon pernah. Nah itu adalah salah satu model sumber penghasilan di internet itu sendiri. Tapi caranya bukan sebagai online retailer di Amazon itu, dia sebagai PPS namanya. PPS apa tuh Pak? Pay per sale. Jadi setiap kita menjual barang Amazon, kita akan mendapatkan income. Nah itu salah satu income dari internet ya. Nah yang lainnya banyak sekali. Lelang. Nah pelelangan misalkan ya. Nah pelelangan itu contohnya eBay. Nah eBay juga sama. Alibaba juga masuk ke situ. Alibaba juga sama. Nah, jadi banyak sekali income di internet yang bisa digali di situ. Nanti akan dikupas di beberapa di semester berikutnya ya nanti ya. Misalkan di semester 3 itu sudah masuk ke situ ya. Nah, cuman memang di prodi ini yang paling unik menurut saya, kenapa saya tertarik ini buat kalian yang masih awam tentang dunia digital, tidak hanya mengenalkan tentang tools teknologinya. Di sini juga dikenalkan tentang dipelajari juga tentang tentang manajemennya, tentang ekonominya. Karena di mata kuliahnya juga akan mendapatkan mata kuliah kayak mikroekonomi, makroekonomi, gitu kan, perilaku organisasi. Nah itu beberapa mata kuliah yang ada mata kuliah di ekonomi yang digabungkan dengan mata kuliah di teknologi digital. Gitu. Jadi balance banget ya Pak antara IT dan juga manajemennya, manajemen keuangan, manajemen organisasi, yang ini keren banget. Nah nyambung dari situ karena ini sebuah penggabungan, maka otomatis kelengkapan dari fasilitasi prodi ini yang di kampus kita ini itu pastinya harus sudah disediakan dan memang sudah ada. Wow, keren banget nih, baru dibuka tapi fasilitasnya udah lengkap. Salah satu beberapa fasilitas yang sudah ada dan yang benar-benar akan digunakan untuk kebutuhan mahasiswa nanti yang masuk di prodi ini adalah labnya lab ekonomi kita pakai. Pertama kita punya mini bank kan. Mini bank. Itu udah ada loh. Ada. Nah itu nanti kita pakai, termasuk juga ada pelatihan, dan jadi mini bank atau mini bank yang ada di lab ekonomi itu kita pelajari konvensionalnya bagaimana, lalu bagaimana dengan digitalnya. Nah itu dipelajari juga di lab digital. Lab digital. Contohnya misalkan gini. Pembayaran e-commerce atau online retailernya punya Deriska misalkan kan selama ini mungkin baru transfer via bank kali ya. Transfer via bank. Nah
sementara sekarang zamannya sudah nggak kayak gitu. Iya. Semuanya sudah ada gateway-nya, istilahnya betul. payment gateway. Nah itu butuh kita butuh itu, gitu ya, untuk memudahkan konsumen kita membayar di online retailer kita atau di toko-toko atau online shop kita. Nah contohnya misalkan kan sekarang lagi rame nih, ada bayar transfer via bank, bayar melalui minimarket, gitu ya, dan seterusnya banyak sekali. Nah itu dipelajari atau payment gateway itu akan dipelajari khusus di prodi ini, di prodi digital business ini. Keren banget tuh teman-teman. Salah satunya. Jadi dengan kita belajar ini, kita tuh kayak bisa mengorganisasikan bagaimana nih bisnis kita ke depannya supaya pelanggan kita tuh kayak nyaman gitu ya Pak, belanja di online shop kita atau di online retailer kita. Teknik e-payment atau payment gateway itu akan dipelajari khusus di prodi kita. Satu-satunya di sini, hanya di digital business. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya sih kita mahasiswa yang baru masuk itu kan masih awam nih, mau bisnis apa nih kira-kira. Nah, itu nanti akan di semuanya akan dibina gitu kan, secara komprehensif, secara detail gitu ya, mantap. Bersama inkubator bisnis Masum University. Nah, jadi selain ada mini bank, kita juga punya inkubator bisnis. Nah, di situ akan lahir gitu. Jadi kita dorong, kita bina, kita latih benar-benar mahasiswa kita untuk menciptakan sebuah karya atau sebuah usaha ya, usaha atau bisnis yang di bawah pengawasan atau di bawah naungan dari tim kreatornya si inkubator bisnis Masum University. Tahu kan Masum core bisnis sudah di mana-mana, sudah lebih dari 50 tahun bergelut di bidang usaha ya. Nah, itu keren banget teman-teman. Jadi selain digital bisnis ini memperkenalkan atau mempelajari soal digital marketing, tapi mahasiswanya juga diajarin bagaimana membuat suatu produk gitu ya Pak. Betul, keren banget kan. Betul. Nah, itu khusus dilembagakan namanya inkubator bisnis Masum University. Nah, tentu langsung di bawah bimbingan salah satu tokoh dari atau keluarga dari Masum, ya betul. Nah, itu tadi bicara tentang fasilitas ya. Selain dari lab komputer kita banyak sekali dan online mempelajari detail tentang toko online retailer atau bisnis digitalnya, bisnis digital nanti kalian kalau sudah masuk ke prodi ini. Nah, kira-kira karirnya tuh bagaimana? Kan pasti gitu ya. Aduh, ini saya kalau misalkan bikin usaha, oke lah. Saya siap, yakin lah, pasti percaya betul bahwa kuliah di sini akan menjadi pengusaha karena di bawah bimbingan para praktisi-praktisi khusus di Al-Masum ya. Nah, tapi dengan karir. Nah, bagaimana nih karirnya gitu kan? Nah, jangan khawatir, di prodi ini juga nanti kita akan arahkan gitu kan. Karir-karirnya kalian itu nanti. Nah, setelah mendapatkan gelar khusus di digital business ini gitu ya, nah kalian akan mendapatkan gelar spesialis sebetulnya, gitu kan? Jadi sertifikasi spesialis, gitu ya, yang nanti kita kerjasamakan dengan dengan para stakeholder. Nah, misalkan dari salah satu stakeholder kita ya, yang tim supporting dari Masum University. Ada banyak sebetulnya gitu ya, ada banyak sekali. Nanti akan menciptakan misalkan sebagai e-business spesialis. Nah, nanti di situ juga itu kan akan mendapatkan khusus dia mendapatkan sertifikasi atau jam terbang lah gitu ya, pengalaman dari e-business spesialis. Banyak sekali perusahaan-perusahaan IT, terutama nih Pak ingin kasih dikit bocorannya. Itu ada di sitkom, ada sitkom atau C-level ya, jadi C-level atau CEO di level di Bandung. Ada sekitar 150 lebih perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Berarti lulus tuh udah dapat sertifikasi, dapat portofolio juga ya Pak. Kan keren banget. Nah, nanti kalian juga akan sama-sama di sana belajar juga jadi seorang web manager itu ya. Ada seorang
seorang project manager, bahkan project manager, karena di project manager itu juga materi-materi yang kita dapatkan di kuliahan kita itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contoh misalkan metode untuk membangun sebuah project. Nah, itu kan butuh kejelasan secara akademik maupun secara praktisi. Nah, itu banyak sekali metodologinya. Nah, itu kan nggak mungkin cukup dengan dunia akademik aja. Oke, metodenya gini, pakainya metode ini, metode B, C dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada di perusahaan. Di lapangan. Nah, jadi teman-teman nggak cuma belajar teori aja ya Pak, tapi langsung turun ke lapangan. Jadi kalian bisa jadi akademisi sekaligus praktisi juga. Jadi nanti mendapatkan sertifikasi untuk project manager, kemudian ada e-business, gitu kan. Nah, satu lagi apa Pak? Tentang digital marketingnya. Itu yang paling penting. Kalian nanti akan mendapatkan ilmu banyak lah. Jadi di awal kita maksimalkan, pelajari semua unsur digital marketing di sini. Nanti di praktisinya kita gabungkan dengan komunitas perusahaan-perusahaan IT yang ada di Bandung ini. Nah, kalian akan mendapatkan lebih dari itu. Jadi realnya gitu loh. Realnya akan mendapatkan. Nah, itu jadi langsung. Jadi teorinya di kampus, nanti prakteknya langsung di lapangan ya Pak. Nah, karena kita sudah tergabung dengan Citcom tadi, itu kan komunitas yang berada sekitar 150 lebih perusahaan IT di Bandung. Dan mereka sudah punya komitmen untuk maju bersama kita ya. Tuh buat teman-teman, jadi sekarang udah ada gambaran ya gimana prospek kerja dari prodi digital bisnis. Nah, jadi gak usah khawatir lagi, gak usah galau lagi kalau kalian gak keterima di PTN favorit kalian masih bisa kok kuliah dengan prodi yang baru, dengan prospek yang pastinya bisa jadi investasi kalian di masa depan ya Pak ya. Tuh keren banget kan. Oke. Nah, berikutnya buat kalian juga, kita sebenarnya untuk selama masa kuliah di sini, si mahasiswa yang ada di kita itu memang kita akan terus melakukan riset and development gitu ya, R&D kita di bawah inkubator bisnis Maksud University, sehingga muncul teknologinya, gitu kan. Sampai muncul teknologinya. Idenya misalkan apa nih? Oh, saya mau misalkan bikin misalkan mau bikin makanan misalkan bikin makanan. Nah, detailnya seperti apa? Nanti ada lab khusus. Buat prakteknya kerjasama dengan di lab pangan. Khusus. Kita ada jadi kita ada lab ekonomi, ada lab digital, ada lab pangan. Jangan khawatir. Nah, lab pangan itu khusus. Jadi misalkan kita ingin membuat apa nih? Ini Pak, yang lagi hits itu membuat dessert box misalnya. Nah, itu khusus. Ada lab pangan yang melayani kalian semua untuk mewujudkan mimpi itu. Oh iya. Nah, jadi kalau misalkan awam banget nanti bisa kerjasama ya sama mahasiswi dari dengan prodi lain, khususnya di prodi yang sudah jalan di kita, namanya prodi teknologi pangan. Tuh. Jangan khawatir. Nah, setelah menciptakan produk itu, nah nanti si mahasiswa kita itu yang kalau kalian sudah masuk di digital business ini, nah kalian itu akan terus kita bimbing sampai menciptakan startupnya, aplikasinya. Nah, karena di situ kan bimbingannya kan para dosen-dosen yang expert ya di bidang teknologi informasi, terutama untuk aplikasinya. Nah, misalkan kita bikin tadi aplikasi untuk produk yang tadi gitu kan, kita ciptakan itu. Nah, aplikasi ini itu tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Nah, setelah jadi aplikasi itu ada tim juga yang akan membantu gitu kan, supaya aplikasi dan produk ini sukses. Bisa jalan, oke? Dengan cara bagaimana? Nah, promosinya menggunakan teori tadi. Teori tadi, gitu kan? Banyak sekali teorinya ya. Ada beberapa macam. Nah, yang kayak SMO, MAO dan seterusnya tadi ya. Nah, itu. Nah, setelah itu juga tidak berhenti juga. Nah, itu juga ada controlling atau monitoring.
Misalkan sampai ke masalah analisisnya. Oke, analisis bisnisnya bagaimana? Sampai ke bisnis intelijennya seperti apa? Wah, di Prodi ini luar biasa. Jadi banyak sekali. Betul-betul sangat diikutin banget ya perkembangannya. Jadi nggak cuma jadi udah deh tinggal aja. Enggak gitu. Sampai ke analisis bisnisnya sampai dari detail. Planning, Bahkan jangan lupa manajemen webnya, web produk itu kita pantau betul-betul karena ingin kita komitmen ingin menciptakan si mahasiswa ini sukses. Itu bagaimana caranya? Nah, salah satunya yang web online retailer itu kita pantau betul-betul. Cara promosinya pun kita pantau betul-betul. Detailnya kita pantau. Pertama misalkan mulai desain. Desainnya kita benar pantau. Iya, betul. Bener apa enggak, bagus apa enggak, keren apa enggak gitu kan? Cocok atau enggak nih, gitu. Kebanyakan yang enggak cocok. Itu pertama ya, desainnya. Desain itu paling basic. Oke. Yang kedua, nge-manage websitenya itu karena kita banyak expert di sini. Yang misalkan posting artikelnya atau posting gambar-gambar produknya. Jangan lupa produknya pun kita bantu. Kita ada studio fotografi. Produknya kita potret. Berikut model-modelnya kita bantu. Keren banget gak sih? Jadi teman-teman gak usah ribet. Fasilitasnya udah lengkap semua. Tinggal mau aja pokoknya. Ini pokoknya keren banget sih. Ya. Aku juga Nah itu dari si desain ya. Jadi produknya kita bantu dengan fotografi. Nah bahkan yang tadi saya sebutin lagi ya. Itu mulai dari posting. Jadi postingannya, posting image atau posting artikelnya itu benar-benar kita pantau. Dari redaksionalnya. Bahkan pemilihan katanya jangan lupa. Iya betul. Karena di situ ada teknologi SEO, nanti detailnya kita kupas bareng ya tentang SEO kalau misalkan kalian mau penasaran banget di sini. Nah, sampai pemilihan kata atau keyword planner istilahnya gitu ya. Keyword plannernya itu kita pantau betul-betul. Supaya menciptakan efek yang baik buat klien kita untuk mencari produk-produk agar mudah ngedetek produk-produk kita gitu ya. Nah, keyword planner kita pantau betul sampai cara postingnya. Termasuk jam posting juga ngaruh ya, Pak? Semuanya detail. Keren banget. Dalam sehari berapa kali bisa posting. Gitu kan. Dan itu eksis, terus eksis. Itu posting. Kemudian share produk. Share-nya dia kemana aja atau share web kita dia harus catat. Jadi harus tepat sasaran ya Pak, dan itu bakalan dibina. Nah kita bantu nih. Kita punya data itu kan, misalkan nih pasarnya mana nih? Oh anak-anak usia misalkan ya remaja lah 13 sampai 17 tahun misalkan pasarannya. Nanti kita bantu. Kita punya data khusus untuk memasarkan, mempromosikan produk tersebut di mailing list, di forum-forum ya. Tadi SMO dan MAO, sosial media optimasi dan mobile apps optimasi. Nah, itu kita bantu semua itu. Keren banget ya. Nah, sampai ke analisisnya. Di sini sementara kita pakai dua dulu, pakai Google Analytics dan Alexa Analysis. Nah, yang dua ini yang akan kita pakai ya untuk membantu mahasiswa kita agar bisa lebih detail mengkoreksi bagaimana nih prospek atau perkembangan dari si perusahaannya gitu. Atau usahanya ya. Kan keren banget. Nah, itu baru dari sisi manajemen web ya. Itu dibantu. Dari si desain itu udah apalagi. Itu yakin kita bantu terus sampai sukses gitu kan. Nah, itu tentang tentang usaha. Tapi itu sebenarnya dari target gitu. Jadi target kita dari lembaga ini, dari prodi ini adalah pokoknya sebelum lulus itu si mahasiswa prodi digital bisnis itu harus sudah punya perusahaan bisnis, perusahaan digital berbasis digital maksudnya gitu ya. Perusahaan berbasis digital. Mau nggak mau semuanya baik mulai dari mulai pembuatan aplikasi web sampai ke cara promosi itu semuanya dibantu. Oke, gitu. Jadi kalian lulus udah punya online retailer sendiri. Tuh mau karir, mau nerusin online retailernya bisa banget kan, sehingga Pak? terciptalah istilah e-commerce entrepreneur. Aku mau itu. Itu keren banget loh teman-teman.
Nah, itu apa lagi ya nih akhirnya? Ini sebenarnya banyak sekali nih kalau. Aku mau kalau. nanya nih Pak. Gimana? Jenjang untuk prodi ini tuh S1 apa D3 nih Oh, Pak? S1. Oh, S1. S1, harus S1. Biar lebih mantap gitu. Kalau nggak di S1 dia berat gitu ya. Nah, ini dari per semesternya sudah kita rancang. Di semester awal mahasiswa prodi digital business ini itu akan mempelajari tentang ekonominya dulu, belajar akuntansi keuangan gitu ya, belajar mikroekonomi gitu kan, kemudian ada business law atau hukum bisnis gitu ya, kemudian belajar marketing juga, pemasaran, basic ya Pak? Ya, basic pemasaran. Nah, kemudian di semester 2 baru si mahasiswa kita itu akan kita kasih itu ya materi-materi khusus ramuan dari kita nih, racikan. Berarti nggak semua orang punya loh. Nggak semua. Kita ngerancang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si mahasiswa. Ya, semester 2 itu kita akan belajar tentang sistem informasi bisnisnya. Yang pertama itu dulu. Kemudian bicara tentang komunikasi bisnis. Nah, lalu akan bicara tentang makroekonomi. Kalau tadi di awal semester awal belajar mikroekonomi, kemudian di semester 2 sudah belajar ke makroekonomi gitu kan. Nah, apapun itu tentang detailnya nantilah saya jelaskan semuanya. Rahasia ya teman-teman, makanya masuk dulu prodi digital bisnis. Berikutnya juga si mahasiswa prodi digital bisnis itu juga akan belajar tentang perilaku organisasi, gitu kan? Nah, itu juga penting. Lalu belajar tentang statistik bisnis. Oke, itu juga sama ya. Karena itu bicara tentang data. Data, distribusi, ya, probabilitas, estimasi atau pengujian dari hipotesis dan seterusnya gitulah. Gitu. Nah, kemudian di semester 3. Nah, itu lebih detail lagi. Kita bicara tentang etika dan nilai. Itu cakupannya. Kemudian juga belajar tentang apa yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Sekarang lagi rame nih, banyak perusahaan yang butuh tentang teori ini. Tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, itu untuk apa bakalnya kita atau mahasiswa prodi digital bisnis ke depannya. Gitu kan? Bicara tentang HRD lah. HRD itu 1 semester. Lalu kita akan belajar juga tentang layanan ke pelanggan seperti apa, atau customer service istilahnya. Iya, betul banget itu. Perlu banget loh teman-teman. Jadi kayak sepele pada itu berpengaruh ya Pak. Jadi kita akan belajar bagaimana mengeksplorasi layanan pelanggan. Nah, itu kan. Kemudian juga kita akan di situ juga ada mata kuliah lain kayak metode kuantitatif untuk bisnis gitu. Lalu di semester 4 karena sudah mulai matang. Nah, kita akan masuk ke e-commerce. Mata kuliah di semester 4 kita akan belajar e-commerce. Lalu ada belajar tentang pengembangan webnya seperti apa atau web developmentnya. Lalu di keuangan di semester awal di sini kita akan belajar tentang manajemen keuangannya. Lalu kita akan belajar tentang manajemen operasinya. Nah, di semester 5, nah itu masuk ke penelitian sebetulnya itu ya, penelitian. Jadi metode penelitian bisnis seperti apa. Nah itu. Lalu apalagi ini di semester 5 itu karir lah, pengembangan karir bisnis itu karir itu memang karir development itu kenapa di akhir karena dia bisa agar kita tuh bisa tahu peta bisnis kita seperti apa. Nah, lalu kita akan kemana nih arahnya gitu ya untuk karir ini. Lalu juga sedikit bicara tentang perilaku konsumen. Nah, wabah yang sekarang terjadi di sini itu merubah perilaku konsumen ya gitu ya. Nah, merubah perilaku konsumen. Nah, di dalam berbelanja, gitu kan? Nah, semuanya sudah rubah. Apalagi himbauan pemerintah tentang apa? Tentang terkait masalah itu ya, social distancing itu. Nah, ini akan menjadikan peluang digital bisnis yang tadi prospeknya dari saya tetap naik, yaitu gara-gara itu salah satunya gitu kan. Jadi teman-teman ya kalau mau tahu, jadi selama pandemi ini alhamdulillah ya usaha saya bareng tim itu malah naik loh, karena ya mungkin itu ya Pak berubah perilaku konsumen tuh, jadi kayak ya udah ambil cepetnya aja, pengen gampang kayak gitu. Nah, jadi banyak yang belanja. Iya, jadi itu penting untuk tetap mampu bertahan ya di saat seperti ini ya untuk perusahaannya Deriska terutama gitu ya. Nah, dan ini adalah babak baru yang dihadapi oleh kalian calon mahasiswa digital bisnis ya, prodi digital bisnis. Nah, babak baru dan ini tidak boleh
luput dari perencanaan kalian, gitu kan? Perencanaannya kalian adik-adik semua untuk kuliah di prodi yang satu ini, prodi yang menurut saya sangat tepat di zaman ini, yaitu prodi digital business. Nah, betul banget. Ini pasti kalian sangat jadi investasi buat masa depan kalian lah, apalagi sampai 20-30 tahun ke depan ya Pak. Ini masih relate loh. Betul. Sekarang profesi apa sih yang nggak pakai digital marketing, ya nggak sih Pak? Ya, semuanya sudah arahnya ke sana. Nah, itu. Semuanya arahnya ke sana. Gitu. Jadi nggak usah khawatir buat adik-adik semua ya, yang saat ini memang mencari prodi yang tepat, gitu ya, untuk investasi di masa depannya. Saran dari rekomendasi dari saya yang sudah belajar atau sudah menggeluti dunia digital sejak tahun 2008, pilih satu prodi aja, prodi digital business gitu. Dan itu di Bandung Timur ini hanya ada satu, yaitu di sini di Masum University. Tuh, berarti teman-teman sekarang kan udah ada gambaran, udah tahu nih prospek kerjanya gimana, terus apa aja yang nanti akan kalian pelajari. Jadi kalian langsung aja catat ya, prodinya digital business di Masum University. Nah, kayak gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak, nanti kira-kira tugas akhirnya seperti apa nih kalau prodi satu ini? Biar ada bocoran kan? Aduh. Ya. Intinya sih lebih, kalau saya sih lebih, ini masih rembukan ya, masih dipersiapkan oleh tim pengelola. Tapi salah satunya membuat tugas akhir dengan judul usaha yang sudah dibangun sebelumnya. Gitu. Misalkan dari saya punya perusahaan fashion ya. Nah, berarti nanti si tugas akhirnya itu adalah hubungannya dengan itu. Gitu. Jadi enak dong, kayak nggak usah ribet-ribet meneliti di perusahaan lain gitu, tapi perusahaan kita sendiri. Betul. Biar jadi buku saktinya dari sekarang, kan nanti kalau misalkan itu banget. Jadi tugas saya jadi buku saktinya gitu. Ini jadi kenangan bagus Pak, keren banget lah. Tuh, berarti teman-teman tadi kan udah denger ya gimana gambarannya, terus tugas akhirnya juga ternyata berdasarkan online retailer yang udah kita bangun dari awal. Nah, itu berarti akan memudahkan kalian banget ya pas kalian menyusun tugas akhir. Nah, mungkin itu ya seputar digital marketing atau digital business. Nah, jadi buat teman-teman ya yang udah lulus bingung mau kuliah di mana, di PTN gak keterima, kalian jangan khawatir, langsung aja kalian daftar di Masum University prodi digital business kayak gitu ya. Terus biaya kuliahnya juga murah banget ya Pak. Murah banget, cuma 600.000 per bulan. Terus juga kalian bisa bisa asrama, karena kita punya asrama ya. Jadi nggak ada alasan jauh segala macam, kalian bisa asrama. Terus fasilitasnya juga lengkap banget. Betul. Yang tadi ya ada beberapa lab yang mendukung mata kuliah yang ditempuh oleh kalian kayak gitulah. Terus di sini juga ada praktisi, akademisinya udah keren-keren banget lah. Nah, buat adik-adik semua yang sudah mendengar acara ini ya, acara kita di mana podcast Masum University Radio pertama rilis nih ini. Ya, nggak usah sungkan pokoknya, nggak usah malu gitu ya. Mumpung masih ada waktu, silakan cepat datang ke sini aja, datang ke kampus kami di Masum University. Langsung tanya aja, mau tanya detail boleh tentang digital business, ketemu dengan kami di sini pengelolanya. Bisa ketemu langsung dengan saya boleh, gitu ya. Saya jelasin sejelas-jelasnya tentang prodi ini. Gitu kan? Biar nanti nggak bingung ya Pak pas masuk. Ini kuliah jurusannya kayak gimana sih prospek kedepannya, nah gitu. Betul. Bicara karir, bisnis dan profesional di digital business, ayo bareng dengan saya. Kita ketemu di sini aja langsung. Mantap. Jadi benar-benar detail dijelasin secara rinci gimana prospeknya, gimana materi yang akan kalian pelajari. Pokoknya udah kalian langsung aja pilih prodi digital business buat masa depan kalian. Begitu. Terus apalagi ya? Nah, terus ini nih mungkin sedikit ya buat penonton yang menyaksikan ini diskusi kita, gimana nih tips and trick dari Bapak gitu untuk kita-kita yang baru memulai online retailer ini, Pak? Ya, jadi nggak usah khawatir ya, dicoba aja. Pertama dicoba ya.
Tapi jangan, kalau memang kuat tenaganya silakan jalan sendiri. Kalau memang masih ragu dan memang istilahnya masih butuh butuh ilmu atau butuh pandangan dari yang lain, langsung datang ke sini aja. Langsung datang ke sini. Konsultasi ya, Pak. Saya jelasin semuanya, mulai dari bagaimana sih sebetulnya kita mendapatkan ide di sebagai sumber penghasilan di digital ini, di teknologi digital ini, gitu kan? Ide untuk menjadikan sebuah sumber penghasilan di teknologi digital ini. Nah, setelah itu nanti juga kita akan bimbing juga. Kita kasih tahu deh, kita kasih arahan bagaimana cara memasarkannya, gitu kan? Gitu. Pak, ini kan sudah mulai rame nih, bla 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 gitu ya. Kayak dari saya kan sudah mulai sudah marketingnya sudah lewat sosmed ya. Sudah lewat MAO ya, mobile aplikasi optimasi ya, gitu. WhatsApp dan seterusnya, sosmed, Facebook itu sosmed dan seterusnya. Tapi sebetulnya, rumus itu disebut sebagai multi channel marketing sebetulnya. Kalau di teori yang di teorinya e-business ini, di prodi digital business ini, itu disebutnya multi channel marketing. Nah, sekarang yang lagi tren itu ada satu lagi. Apa tuh? Namanya omni channel marketing. Itu gimana lagi? Nah, kamu penasaran kan? Nah, itu hanya ada di prodi digital business. Kalian datang aja ke sini nanti sama saya jadi jelasin semuanya. Bolehlah, silahkan gitu kan. Biar lebih mantap bareng-bareng. Jadi bayangan saya itu nanti ya ke depan itu kalau misalkan kalian sudah gabung di sini, di kelas itu saya memposisikan tidak hanya sebagai dosen dan mahasiswa, enggak. Saya lebih suka itu sebagai tim. Itu keren banget tim loh, serius. Untuk berkarya, tim untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya buat mahasiswa sendiri, tapi buat keluarga, lingkungan, dan negara ini. Kan keren banget. Jadi kayak lebih friendly nantinya ya Pak. Kalau misalkan sebagai tim itu kita lebih enak nih. Kalau misalkan ada keluhan apa-apa atau masalah, problem, nanti bisa langsung didiskusikan kayak gitu. Oke. Keren banget kan teman-teman. Masih ada waktu atau udah nih jam? Boleh deh, Bapak ada yang masih disampaikan nggak? Aduh. Soal digital bisnis ini. Ya, dosen-dosen kita ini adalah dosen-dosen praktisi ya. Oke. Campuran antara akademisi dan praktisi gitu ya. Tapi nanti di akhir-akhir, tapi di semester awal juga sudah masuk dosen praktisi, lalu di tengah dan di akhir. Apalagi di akhir itu full semuanya. Jadi konsepnya kayak semacam tutor. Nah, kayak tutor. Kita jadi asistennya malah. Jadi dimentorin gitu ya, Pak. Asistennya si mahasiswa itu agar sukses gitu. Bagaimana caranya dia si perusahaan yang dibangun oleh mahasiswa itu perusahaan bisnis berdigital. Gitu ya, startupnya itu bisa sukses. Gitu. Itu khusus dari kita langsung. Tuh kan teman-teman. Gitu aja lah kurang lebih ya. Ini recommended banget pokoknya buat kalian nih yang masih galau mau nentuin apaan sih jurusan apa gitu, terus mau di PTS mana. Nah, kalian udah langsung aja datang ke Masum University, terus kalian langsung kalau mau temui Pak Topan dulu boleh ya Pak, nanti silakan. Boleh konsultasi dulu. Apalagi kalau teman-teman udah punya online retailer ya Pak. Itu nanti gampang banget. Jadi nanti tinggal dikembangin loh, nggak dari nol banget, kalian udah punya basic. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ada basic, aku lebih suka entrepreneur nih. Nah, boleh banget. Tadi apa sih Pak? Entrepreneur apa? E-commerce entrepreneur. Ya, e-commerce entrepreneur. Khusus dari digital business. Digital business. Karena itu jadi target kan? Target kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan gitu ya, dan bisa jadi informasi gitu buat teman-teman semua, khususnya adik-adik yang baru lulus sekolah dan mungkin kebetulan nggak keterima di PTN favorit kalian masih bisa kok gapai mimpi kalian gitu. Jangan khawatir, jangan galau, langsung aja kuliah di Masum University Prodi Digital Business. Tidak hanya untuk adik-adik yang kemarin belum beruntung di tembus PTN. Untuk para teman-teman rekan-rekan kita yang sekarang banyak beraktivitas di perusahaan-perusahaan, gitu ya, di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang ingin lanjut kuliah bisa banget tuh. Jangan sungkan, jangan ragu, silakan tanya dulu
pastikan dulu bahwa prodi ini adalah prodi yang tepat untuk kalian semua. Apalagi kalau misalkan kerjanya bagian marketing ya, iya, udah keren banget, cocok untuk di sini. Dan di sini juga ada kelas reguler dan karyawan. Jadi kalian bisa menyesuaikan, kalau misalkan kalian sambil kerja bisa ambil kelas karyawan. Kalau misalkan kalian memang free untuk kuliah saja, nah kalian bisa ambil kelas reguler gitu. Banyak banget pokoknya pilihannya, fasilitasnya, dan di sini dosen-dosennya juga ada akademisi dan juga praktisinya ya Pak. Iya. Jadi nggak cuma belajar teori tapi kita langsung praktek ke lapangan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa kita diskusikan gitu bersama. Mungkin next time kita ini lagi ya Pak, ngobrol-ngobrol lagi seputar digital marketing lebih luasnya lagi gitu seperti apa. Mungkin gitu aja ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata nih dari saya pribadi, terus juga dari Pak Topan. Nah nanti kalian boleh ya kalau misalkan mau tanya-tanya langsung aja ke Pak Topan, mau ke Masum University bisa, atau bisa komen di YouTube channelnya Masum University. Mungkin gitu aja ya teman-teman semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.